Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas atau review anime Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura. Seperti yang kita ketahui gitu ya, anime overpower ini cukup unik karena si main karakternya ini gak sadar kalau dirinya ini overpower. Malahan dia ini kayak yang merendah, tapi kalau kata orang nih dia hebat gitu. Cuman dia ini kayak gak sombong dan tidak mengakuinya. Apakah anime ini worth it untuk kita tonton? Mari kita dengarkan penjelasannya selanjutnya guys. Check it out. Salah satu anime pada musim kali ini dengan bertemakan komedi fantasi, mengusung konsep di mana main karakter hidup dan tinggal di sebuah desa terpencil. Kemudian sang karakter utama berniat ke kota untuk menjadi seorang kesatria yang handal dan berguna bagi orang-orang. Ya, dia bilangnya sih dirinya ini sebagai orang lemah ya dan tidak berdaya. Nyatanya OP-nya kagak ngotak cuy. Orang lain harus bersusah payah dalam menguasai sihir ataupun bela diri selama beberapa tahun, tapi dirinya ini hanya hitungan minggu atau bulan sudah bisa untuk menguasainya. Komedinya pun cukup menghibur ya, padahal baru memasuki episode pertama, dan tentunya bikin kalian ngakak gitu kan. Bisa dibilang animenya ringan dan gak harus mikir yang terlalu berat gitu. Ya fun aja sih menurut Mimin animenya. Animenya sendiri sudah memasuki episode kedua dengan jumlah episode sebanyak 12 ya, tertulis di My Anime List. Kali ini digarap oleh studio Liden Film yang sudah cukup banyak dalam produksi anime, seperti Aslan Senki, Berserk, ataupun anime terkenal lainnya ya, bahkan sekelas Rokuden Shimajutsu pun memang digarap oleh studio ini. Kelebihan pada anime ini adalah main karakter yang overpower, tanpa menyadari kalau dirinya ini overpower dan masih bilang dirinya lemah. Padahal makan kata orang-orang sekitarnya dirinya sangatlah kuat. Tidak berhenti di situ saja. Sifat main karakter yang baik terhadap siapa saja dan tidak angkuh memang menjadi keunggulan pada animenya. Jadi main karakter pun bisa kenal dan berteman dengan banyak karakter yang sifatnya ini bermacam-macam. Segi latar tempatnya agak monoton ya, di situ-situ aja. Sejauh ini baru ditampilkan 2 tempat, di kota dan di desa. Sepertinya sih karena mungkin masih episode awal-awal juga, mudah-mudahan di episode kedepannya bakalan lebih beragam lagi tempatnya. Soalnya kan ini genrenya fantasi, kalau tempatnya di situ-situ aja, aduh, kebayang kan bosennya. Animenya sendiri menggarap langsung dari light novel, yang biasanya ceritanya memang anti mainstream dan memang fresh juga. Beda lah dari anime kebanyakan. Detail karakternya mirip-mirip dengan Tales series kalau menurut Mimin pribadi. Belum ditampilkan musuh ataupun villain yang benar-benar kuat untuk mengimbangi kekuatan dari karakter utama. Menariknya di awal episode, diceritakan tentang kakak dari karakter utama. Cuman sampai sekarang tuh nggak diliatin nih kakaknya kemana dan gimana nasibnya. Kalau adiknya aja sekuat itu, bagaimana dengan kakaknya yang memang tinggal di desa legendaris yang katanya ditinggali oleh orang-orang yang kuat. Secara grafis bisa dibilang cukup bagus dan gak terlalu wah banget. Musiknya cocok dan pas dengan suasana pada animenya. Openingnya slow tapi enak juga sih kalau kalian dengerin sampai habis. Dan gak di skip, pokoknya dengerin sampai selesai. Menceritakan tentang seorang pria bernama Lloyd yang tinggal di desa legendaris bersama kakaknya. Kemudian Lloyd ini tumbuh besar dan berpetualang ke kota untuk menjadi kesatria kerajaan. Di tengah perjalanannya, Lloyd ini bingung untuk mencari tempat tinggalnya. Untungnya ada kenalan atau bisa dibilang murid dari kepala desa yang dekat di kota tersebut dan mengizinkan Lloyd untuk tinggal sementara di rumah itu sampai dirinya ini lulus di ujian kesatria kerajaan. Awalnya Mimin pikir karakter utamanya ini lemah banget karena dirinya pun ngaku nggak punya kekuatan yang spesial, cuman bikin hujan sama sihir alfabet kuno. Pada kenyataannya, nih murid kepala desa aja harus menguasai sihir itu sampai bertahun-tahun lamanya. Sifat Lloyd yang ramah dan baik hati memang bisa memikat semua orang, bahkan buat orang yang pertama kali mengenal dirinya. Lloyd pun jago dalam hal memasak ataupun beres-beres. Kedai makanan yang asalnya nggak laku nih, bisa jadi laku kalau Lloyd yang masak karena saking enaknya.
Sayangnya Lloyd ini tidak lolos pada ujian Kesatria Kerajaan karena tidak bisa bela diri dan tes tulis yang masih kurang. Bahkan kapten dari Kesatria Kerajaan bisa merasakan kekuatan hebatnya, padahal nih belum bertarung, cuman auranya doang gitu kan. Mimin gak bakalan spoiler lebih jauh lagi ya, takutnya mengganggu kesenangan kalian dalam menonton anime ini. Setelah Mimin nonton anime ini sampai di episode keduanya, asli emang bikin ngakak gitu ya, dan ringan aja ceritanya. Gak usah mikir yang berat gitu ya, pokoknya anime ini cocok buat kalian yang suka dengan genre fantasi dan banyak komedinya, disertai karakter overpower yang terlibat. Well, setelah Mimin bahas panjang lebar mengenai anime Tatoeba Last Dungeon, memang anime ini sangat cocok buat kalian, terutama penggemar anime fantasi dan komedi. Dan gak cocok buat kalian yang nyari anime fantasi dengan cerita yang berat, serius, dan harus mikir banget ya. Memang masih banyak misteri yang belum terjawab pada anime ini. Bagaimana Lloyd bisa menjadi sekuat itu dalam waktu beberapa tahun saja, padahal dulu tuh nangkep kelinci aja nggak bisa. Dari mana Lloyd berasal dan kemana kakaknya ini? Ya tahu-tahu time skip dan hilang entah kemana gitu kan. Sampai sejauh ini, anime Tatoeba Last Dungeon ini layak mendapatkan skor 7,3 dari 10. Skornya masih bisa naik lagi atau bahkan turun. Itu semua bergantung di episode kelanjutannya. Apakah semakin menarik ceritanya ataukah gitu-gitu aja atau flat gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian setelah menonton anime Tatoeba Last Dungeon? Apakah bagus, unik, worth it, atau yang gak layak untuk ditonton? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, mari kita berdiskusi guys. Sekian bahasan video kali ini tentang bahasan Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura, dan itu panjang banget ya kepanjangannya. Jadi kalian bisa simpulkan apakah anime ini worth it untuk kalian atau tidak ya. Jadi kalian nonton dulu lah 1-2 episode ataupun ya sampai 5 episode seterusnya. Jadi bisa tahu kesan ataupun impresi pertama ya kalian menonton anime ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan lebih berkembang lagi dan ya lebih dikenal banyak orang gitu guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.